Halo, selamat malam adik-adik yang sudah join dan sudah masuk. Kakak sapa dulu untuk yang sudah masuk nih. Halo Alif Nurul Iza. Halo Alif, selamat malam. Kak. Ya, apa kabarnya Alif? Sehat? Sehat. Iya, ini bisa on cam dulu enggak nih? Bisa ya Alif? Maaf Kak, jaringannya lagi jelek. Oh, lagi jelek ya? Ya, nggak ada yang nemenin kakak dong kalau gitu ya. Kakak sapa lagi adik Izan Permadi. Halo Izan. Halo Kak. Nah, si Izan langsung on cam dia. Halo, apa kabarnya Izan di sana? Sehat Izan? Ya, kira-kira kamu sejak di rumah terus ada peningkatan berat badan nggak, Izan? Ada peningkatan berat badan? Suara kakak kedengaran di sana, Izan? Halo? Izan, dengar suara kakak? Maaf Kak, patah-patah suaranya tadi. Patah-patah ya? Oke, ini udah jelas? Ini udah jelas? Sudah Kak. Oh, sudah ya. Kira-kira kamu sejak di rumah, ya kan, belajar di rumah, ada peningkatan berat badan? Nggak drastis banget sih, tapi ada. Persis banget. Oke, tetap semangat pastinya ya. Siap Kak. Oke, siapa lagi yang mau temenin kakak on cam? Kakak sapa lagi dulu Tian. Halo Christian Tampu Bolon. Halo malam Tian. Halo Nah, Kak, gitu dong. Tian, apa kabarnya Tian? baik. Gimana perasaan kamu dengan Februari ini? Ayo, udah mau deket nih UTBK-nya. Tian, ada rasa nano-nano kah? Atau seperti apa tuh Tian? Tambah stres Kak. Oh jangan dong, jangan stres. Harusnya makin kesininya makin digaspol, ya, Tian. Ya, Kak. Oke, kakak sapa lagi adik Alin. Halo Alin. Halo Alin, malam. Iya, apa kabarnya Alin? Sehat? Sehat Kak, baik. Iya. Gimana tuh untuk Februari ini persiapannya udah seperti apa, Alin? 80% sudah di tangan? Nggak tahu Kak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, tetap semangat ya Alin. Terus kakak sapa lagi adik Agestia. Halo Agestia. Selamat malam Agestia. Halo? Agestia dengar suara kakak? Iya, nggak dengar ya. Kakak panggil lagi si Sasa. Halo Sasa. Malam Sasa. Malam Kak. Ya, apa kabarnya Sa? Sehat? Baik Kak. Baik. Sa bisa on cam? Oke, bisa ya. Terus kakak panggil lagi Niko. Halo Niko. Halo Kak, Ya, apa kabarnya Niko? Sehat? sehat Kak. Ya, kamu bisa on cam dulu nggak nih Niko? Boleh ya? Oke, bentar Kak. Oke, kakak sapa lagi tadi. Ini Agestia. Tadi nggak dengar suara kakak. Agestia, dengar suara kakak tadi? Dengar Kak? Iya, apa kabarnya Agestia? Sehat? Alhamdulillah baik Kak. Gimana itu? Dari wajahnya udah 80% di tangan kayaknya UTBK-nya. Betul. Enggak Kak. Ya. Gimana itu persiapannya? Udah mantap? Masih ada beberapa materi yang diulang sih Kak. Yang diulang lagi ya. Oke, tetap semangat Agestia. Terus kakak sapa lagi Izul. Halo Izul. Apa kabarnya? Kak, baik Kak. Kakak gimana? Apa itu kamu sudah lama tidak mengudara? Kamu habis di mana semedinya? Enggak ya. Kamu di situ kah? Iya. Enggak kemana-mana ya, Izul? Oke, udah seperti apa persiapan kamu UTBK ini? Izul, tinggal sebulan, nggak nyampe lah ya, 2 bulan lagi ya, benar? Benar Kak. Ya, gimana udah persiapan kamu? Saya Udah di tangan? berapa ya Kak? Pokoknya udah sering ikut EOTO aja gitu biar kayak biasa ya? aja. Oke, sudah tahu gambarannya seperti apa ya, Izul? Ya. Oke, kakak sapa lagi adik Abdu. Halo Abdu. Abdu Baik, Hafiz. Iya, ini juga si Hafiz. Apa kabarnya Hafiz? Baik Kak. Udah gimana tuh persiapan kamu? Sudah 80% di tangan? Belum Kak. Belum ya. Terus review-reviewnya udah terus ya, dikejar ya, Hafiz? Iya Kak. Oke, kakak sapa lagi adik Fauzan. Halo Fauzan, selamat malam Fauzan. Malam Kak. Ya, apa kabarnya Fauzan? Baik Kak, alhamdulillah. Iya, gimana tuh persiapannya? Udah mantap?
Di atas 50%. Di atas 50%. Wah, harus dikebut lagi nih ya, 2 bulan full. Ini kalau bisa mah mulai dari sekarang harus udah, kalau bisa tidurnya itu paling 2 jam atau 3 jam lah. Bener tidak? Iya Benar. kan? Gunakan semaksimal mungkin ya. Targetkan satu hari itu soal-soal kamu bisa jagonya berapa. Gitu ya. Nah, terus kakak sapa lagi adik Angel. Halo Angelina, selamat malam. Malam Kak. Iya, izin sholat abdu ya. Oke, Angel, bisa on cam nggak nih? Atau mic-nya masih bisa? Bisa ya? Angel, udah gimana persiapan kamu? Udah 70% di tangan? Nggak tahu Kak. Tidak. Kira-kira udah seperti apa persiapannya? Semuanya udah bisa dikejar? Fisika sih yang masih agak kurang. Untuk fisika ya. Oke, yang lainnya kayaknya udah di tangan ya. Berarti nggak bisa lepas lagi. Berarti udah di genggaman. Oke. Tinggal review lagi Kak. Jadi harusnya kamu di bulan 2 bulan ini, harusnya kamu tuh nggak review lagi. Jadi kamu tuh udah tinggal mengulang-ulang lagi mana sih yang kemarin udah dipelajari kan gitu ya. Tapi setelah melihat pretest, ada apa itu angkanya? Kok masih seperti itu nilainya? Ayo untuk substansi genetika. Langsung saja kita bahas kalau seperti itu ya adik-adik ya. Kita bahas untuk hari ini substansi genetika itu mengenai apa? Kalau substansi genetika berarti di sini yang kita bahas masih komponennya, kan gitu ya. Komponen yang berperan di dalam penurunan sifat. Siapa sih yang bisa berperan menurunkan sifat dari kedua orang tua diturunkan ke anaknya. Nah, kita akan bicara mengenai komponennya. Nah, sehingga di sini kakak akan kasih tahu hubungan antara siapa saja sih komponen itu. Komponen itu adalah mulai dari tempat di mana materi genetik itu berada, yaitu kromosom. Lalu kita bergeser di kromosom itu ada beberapa kode-kode yang tersusun di dalam suatu tempat yang namanya lokus, itu disebutnya gen. Nah, lalu gen ini siapa? Gen ini adalah merupakan susunan dari basa-basa nitrogen DNA. Nah, ini adalah merupakan komponen dari substansi genetika. Nah, kita akan bahas ini bagaimana proses sel ini bisa menurunkan ya satu sifat tersebut, sehingga di sini kita langsung tahu letaknya dulu di mana sih kira-kira substansi genetika ini berada di dalam sel, yaitu yang pastinya di dalam sel dan ada di bagian nukleus. Kan gitu ya. Nah, lalu nukleus ini tepatnya pada organisme yang memiliki membran inti, berarti eukariotik. Nah, lalu ketika ini diperbesar, di dalam nukleus ini ada yang namanya kromosom. Tapi sebelumnya, kakak mau kasih tahu bahwa sel sebelum mengalami pembelahan, tampilan dari kromosom ini bukan seperti ini. Nah, jadi sel sebelum membelah, dia itu membentuk berupa benang-benang halus. Yang disebut apa adik-adik? Masih ingatkah? Dan dia ini akan berpilin dan bergulung-gulung di nukleus. Ayo, namanya apa? Kakak perbesar deh, biar kelihatan isinya. Namanya benang halus ya di dalam sel. Ini ada intinya. Lalu benang-benang halus ini nanti akan tersebar dan bergulung-gulung di dalam nukleus ini. Nah, jadi ini adalah tampaknya berupa yang disebut kromatin. Nah, jadi kromatin ini ya terlihat ketika sel belum atau tidak dalam keadaan mengalami pembelahan. Jadi belum mengalami proses pembelahan. Nah, ketika pembelahan itu mau terjadi, maka kan ada proses persiapan.
Kalau adik-adik masih ingat ya, ada proses persiapan, terus si DNA ini dulu bereplikasi, terus ada yang namanya fase awal dari pembelahan itu kan ada pemadatan benang kromatin menjadi kromosom. Nah, maka ketika tampilan seperti ini, inilah yang baru disebut kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 lengan yang dihubungkan oleh bagian yang namanya sentromer. Nah, jadi ketika sel itu mau mengalami proses pembelahan, jadi kromatin itu akan memadat. Memadatnya jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ini disebut kromosom. Lalu kromosom itu nanti akan berduplikasi. Nah, yang nantinya akan membentuk apa? Kromatid. Nah, jadi ini disebutnya hasil duplikat dari kromosom itu adalah kromatid. Jadi adik-adik bisa bedakan apa itu kromatin, kromatid, dan juga kromosom. Nah, jadi kalau misalkan yang ini, yang A dengan A aksen ini, yang A ini juga disebut kromosom, tapi kromosom yang belum mengalami duplikasi. Nah, terus ketika kromosom ini ditarik lagi komponennya, maka ini berupa terlihat adalah benang-benang halus. Nah, benang-benang halus ini adalah merupakan gabungan, jadi ini kromatin. Jadi tadi kromatin itu adalah merupakan ya benang halus dari si kromosom. Nah, kromatin ini dia ini adalah gabungan antara protein dan DNA. Jadi DNA ini dibungkus oleh protein yang bernama protein histon ya, yang nantinya penyusun daripada gen. Nah, ini kan DNA. Kita ambilnya dari dasar dulu. Ini DNA. Nah, basa-basa nitrogen yang ada pada DNA, ini basa-basa nitrogennya, inilah yang nanti yang akan menyusun gen. Nah, maka ada disebut bahwa DNA itu adalah gen atau DNA itu sudah pasti gen. Oh, berarti Kak, basa-basa nitrogen itu adalah merupakan gen. Nah, gen itu apa? Gen itu adalah karakter. Jadi misalkan di dalam DNA ada gen karakter warna daripada kulit. Nah, gen yang mana? Nah, berarti di sini. Misalkan warna kulit itu karakter gennya ada di sini sampai sini. Nah, itu adalah siapa? Komponen dari si DNA-nya. Nah, lalu ada lagi dari sini kemari. Ini juga gen. Gen apa? Misalkan karakter dari si bentuk atau ukuran tubuh. Nah, bukan bentuk tubuh ya, tapi misalkan kayak bentuk rambut. Ya, bentuk daripada rambut. Nah, banyak karakter yang ada pada DNA yang nanti bisa disusun oleh gen. Nah, sehingga DNA itu sudah pasti gen, nah, tapi gen belum tentu itu DNA. Betul adik-adik? Kebalik ya. Gen sudah pasti DNA. Kebalik Kakak. Ya, jadi gen itu tadi komponennya adalah DNA ya. Gen itu sudah pasti adalah DNA. Jadi komponen-komponen dari si DNA ini dia itu menyusun siapa? Karakter daripada si gen. Nah, lalu balik lagi, DNA belum tentu. DNA belum tentu apa? Belum tentu gen. Kenapa? Tidak semua dari komponen basa-basa nitrogen pada DNA itu membentuk siapa? Gen. Bisa adik-adik kedengaran suara kakak di sana? Halo? Kan Kak? Ya, berarti tadi gen sudah pasti siapa? DNA. Ya, gen sudah pasti si DNA. Nah, lalu kita mau lihat nih, ya tadi hubungan kromosom, kromatin dan kromatid. Nah, ini kalau misalkan di gambarnya, ya ini berarti ini adalah basa-basi nitrogennya, lalu akan menyusun gen. Terus si DNA itu akan dibungkus oleh protein. Protein namanya protein histon. Nah, protein histon inilah bersama DNA yang akan menyusun kromatin. Kromatin itulah nanti yang akan menebal menjadi kromosom. Bisa ya? Terus kita mau lihat ya, bagaimana struktur daripada kromosom. Harusnya sudah ingat ya.
kalau ngomongin struktur kromosom, itu berangkat dari bahwa kromosom memiliki lengan, ya, lengan dari kromosom. Nah, dari sini kemari itu lengan kromosom atau yang juga disebut kromonema, lengan kromosom. Nah, lengan kromosom itu sama dengan kromonema. Nah, di bagian kromonema ini terdapat, ya, dia dengan tadi terdapat materi genetik yang mana tadi adalah protein dan si DNA tadi. Nah, dan itu adanya di dalam kromomer. Nah, jadi daerah, ya, kromomer maupun kromonema ini karena ada materi genetik sehingga ini adalah daerah yang dapat menyerap warna. Nah, terus ada daerah dari kromosom yang tidak bisa menyerap warna, yaitu daerah yang menghubungkan antara lengan yang satu dengan yang satunya lagi adalah bagian tengah yang disebut sentromer. Sentromer ini adalah merupakan tadi penghubung kedua lengan pada kromosom. Nah, sentromer ini ada bagian di mana si benang spindle dapat melekat ketika nanti proses pembelahan si spindle akan menarik si kromosom tadi. Nah, yaitu di bagian kinetokornya. Nah, di bagian kinetokor inilah si benang spindle ini dia melekat. Dan bagian inilah nanti yang akan ditarik oleh si sentriol supaya kromosom bisa terpisah. Ya, berarti dalam proses pembelahan sel. Sehingga logikanya kalau ini daerah yang ditarik, berarti tidak ada materi genetik di situ. Nah, sehingga di bagian sentromer ini adalah bagian yang tidak dapat menyerap warna. Nah, jadi kalau di pretest kamu itu tadi kan ada ya daerah kromosom yang bisa menyerap warna. Betul tidak adik-adik di pretest kamu? Halo? Betul, Kak. Jawabnya apa? Pada jawab apa tadi ya? Ada yang menjawab? Jawabannya kalau kromosom salah atau benar? Kromosom. Kromosom itu kan seluruhnya. Kromosom itu kan tadi ini sentromernya, ini lengannya. Padahal tadi kita tahu ini bagian yang tidak bisa atau tidak dapat menyerap apa adik-adik? Warna. Warna. Berarti kalau semuanya ini nggak bisa. Nah, terus tadi ada ngomongin yang namanya satelit. Satelit ada ya? Bukan satelit, telomer. Nah, kalau telomer itu bedanya dengan satelit. Kalau telomer itu adalah merupakan bagian ujung dari kromosom. Di ujung ya. Nah, jadi bagian ujung dari kromosom itu membentuk telomer. Apa fungsi telomer? Dia akan menjaga ya kestabilan dari si DNA supaya tidak terurai. Ketika si kromosom itu ditarik atau pas pembelahan, ini nanti akan mengalami apa? Pergeseran. Takutnya bagian komponen di kromosom ini akan terurai juga. Nah, itu dijaga sama siapa? Telomer, ya. Jadi telomer ini berfungsi untuk menjaga ya kestabilan daripada si DNA agar tidak terurai. Itu fungsi si telomer. Lalu ada yang ngomonginnya satelit. Satelit itu adalah ujung dari kromonema dan tidak semua kromosom punya satelit. Jadi ini hanya sebagai aksesoris dari kromosom. Dan ini yang disebut tadi adalah satelitnya. Nah, jadi yang paling dipahami di dalam kromosom ini adalah di mana sebenarnya letak materi genetik itu adalah di bagian lengannya atau hubungan kromonema, lalu di bagian setiap lengannya itu ada daerah-daerah si protein dan DNA itu terletak, yaitu di kromomer. Nah, setelah tahu bagian strukturnya, kakak rasa adik-adik sudah ingat juga bentuk dari kromosom. Apa saja bentuk dari kromosom? Ada 4. Berdasarkan letak dari sentromernya. Ada yang
Lengannya sama. Ini disebut apa adik-adik? Ketika sentromernya berada di tengah. Ayo. Ketika sentromernya itu tidak lagi berada di tengah sehingga lengannya tidak sama panjang. Dan bahkan hingga semakin mengecil dan sentromernya ada di ujung. Ini bentuknya apa saja? Halo? Kalau ini adalah metasentrik. Nah, terus yang ini adalah submetasentrik. Dan yang ini adalah akrosentrik. Dan yang ini adalah telosentrik. Nah, lalu ingat bahwa kromosom itu di dalam sel itu berpasangan. Maka akan selalu, jadi kromosom itu kalau digambar, dia selalu berpasangan seperti ini. Nah, makanya gen itu juga berpasangan. Makanya ketika ada di sini A besar, di sini juga ada A besar. Nah, gitu ya. Jadi itu yang disebut apa? Alel ya. Alel itu adalah pasangan gen. Nah, itu mengenai struktur kromosom. Kita lanjut setelah kita mengetahui di dalam kromosom itu, lalu tadi ada yang namanya materi genetik yang paling dasar itu adalah asam nukleat. Nah, sehingga kita mau lihat perbedaan DNA dengan RNA. Apa perbedaannya adik-adik? Halo, kakak mau dengar dulu Fauzan. Apa perbedaan DNA sama RNA? Ayo. Fauzan, dari jenis gulanya dulu. Apa jenis gula dari DNA? Gulanya gimana? Dari kepanjangan DNA itu adalah deoksi, apa tuh? Deoksiribonukleat asid. Berarti jenis gulanya adalah jenis? Aku lupa, Kak. Deoksi apa? Ribosa. Nah, kalau jenis gula RNA, jenis gula RNA itu adalah ribosa. Kak, bedanya apa? Nah, jadi kalau si DNA itu dia deoksiribosa artinya dia kehilangan satu oksigen di karbon kedua dari gula, yaitu dari hidroksil. Nah, kalau si RNA, nah di situ ya dia masih punya oksigen di gugus hidroksilnya. Jadi di sini perbedaannya jenis gula DNA dengan RNA, ya. Terus jenis gulanya kan sama-sama jenis gula pentosa. Nah, lalu apalagi perbedaannya? Perbedaannya itu adalah di basa nitrogen. Basa nitrogennya ada dua jenis. Basa nitrogen baik DNA ataupun RNA ada purin dan pirimidin. Bedanya di mana, adik-adik? Kalau purin dia jenisnya sama, yaitu pasangannya siapa? Purin. Purin itu adalah yang punya strukturnya sama, ini adalah jenis purin. Lalu ada jenis pirimidin. Nah, ini adalah si pirimidin. Purin itu apa pasangannya adik-adik? Masih ingat nggak? Wah, biologinya ini kemana ini? Purin itu adalah adenin berpasangan dengan siapa? Purin. Adenin pasangannya dengan guanin. Ya. Pirimidin itu sitosin atau citosin berpasangannya dengan apa? Timin. Nah, lalu kalau di RNA mereka berbedanya di mana? Perbedaannya itu adalah di basa nitrogen pirimidin. Kalau purinnya sama. Kalau jenis purinnya juga adenin guanin, ini tetap sama. Kalau di pirimidinnya. Kalau di pirimidinnya ini dia jenisnya apa? Bahwa di pirimidin RNA ini tidak ada timin. Yang ada adalah sitosin berpasangan dengan urasil. Nah, di sini perbedaannya. Ini ya, timin untuk DNA, lalu urasil untuk RNA. Lalu untuk rantainya, rantai si DNA. Rantai si DNA itu dia memiliki rantai ganda.
Udah gitu rantainya panjang. Rantainya panjang dan ganda atau double helix. Nah, sementara RNA rantainya itu pendek dan bagaimana? Single strands atau rantai tunggal. Nah, lalu dengan tadi ada jenis ataupun rantainya ini, maka kakak mau tanya dulu, ada di manakah DNA ini berada atau letak dari DNA ada di mana? Ayo adik-adik, di mana letak DNA? Letak DNA itu ada di inti atau nukleus. Di mana lagi? Selain di nukleus. Halo. Suara kakak kedengaran di sana? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya. Di mana lagi letak DNA? Kakak mau tanya dulu si Alia. Halo Alia. Masih ingat nggak letak DNA ada di mana? Ayo, selain di nukleus, juga ada di organela loh. Organela ini dia tadinya merupakan organela yang prokariotik, dari sel prokariotik. Ayo, ada organela yang punya DNA. Siapa adik-adik? Ada yang masih ingat? Mitokondria. Mitokondria dan kloroplas. Jadi DNA itu berada di nukleus, selain di nukleus ada di mitokondria dan di kloroplas. Kalau si RNA letaknya itu ada juga di nukleus karena nanti RNA ini akan ada di sintesis atau ditranskripsi nantinya di nukleus. Nah, lalu akan dibawa keluar menuju sitoplasma. Nah, sehingga si RNA ini ada di sitoplasma dan RNA ini juga nanti akan membentuk ribosom. Nah, lalu kakak mau tanya juga jenis. Kira-kira jenis daripada DNA itu apa? Nah, karena tadi dia itu rantainya ganda, dia punya dua jenis. Ada yang disebut dengan DNA sense dengan DNA antisense. Nah, kalau DNA sense itu ya, kalau sense itu arahnya berangkatnya dari mana? 5 aksen ke 3 aksen. Ya, 5 aksen itu adalah awal di mana fosfat berada di karbon kelima dari gula pentosa dan berakhir di ujung. Nah, berarti di sini. Nah, kalau bilangnya 5 aksen ke 3 aksen, berarti dia arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Karena dari 5 aksen. Terus jadi si DNA itu dia merupakan arahnya itu, rantainya itu adalah arahnya berlawanan atau yang disebut dengan anti paralel. Kayak jalur tol ya adik-adik. Kalau misalkan kayak jalur tol Bogor sama Jakarta nih, ada 2 arah ya. Jadi kalau misalkan 5 aksen itu awalnya titik berangkatnya dan ujungnya adalah 3 aksen, berarti arahnya adalah ke bawah. Nah, kalau ini arahnya ke bawah, berarti rantai yang lawannya, berarti ini 5 aksen. Dia berangkat dari bawah 5 aksen dan menuju ujung 3 aksen. Berarti arahnya ke atas. Nah, kalau 5 aksen itu adalah sense, berarti lawannya itu adalah antisense. Gitu ya, untuk jenis si DNA. Kalau jenis RNA, kalau RNA itu punya 3 jenis, ya 3 jenis pada RNA. Yang pertama itu adalah RNA yang dibentuk di inti, yaitu RNA duta atau disebut juga mRNA. Nah, terus yang kedua, ada juga yang nanti tugasnya membawa antikodon supaya bisa mencocokkan kodon agar bisa menyamakan jenis asam aminonya. Nah, itu tugasnya apa? RNA transfer atau RNAT. Nah, terus yang ketiga, nanti proses sintesa protein
Prosintesa protein itu nanti kan ada melibatkan dua jenis protein. Ada protein subunit besar dan subunit kecil. Itu dibentuknya dari si RNA-R. RNA apa? RNA ribosom. Jadi sebenarnya ribosom itu Kak adalah siapa? Jadi sebenarnya itu adalah RNA ya, atau jenis apa? RNA-R. Ini nanti yang akan membentuk subunit ribosom ya, ribosom unit besar dan ribosom unit kecil. Gitu ya. Ada yang mau bertanya adik-adik? Paham Kak. penjelasan? Kak, Ya. boleh itu nggak? Tadi saya kurang ini apa? Yang sense antisense. Boleh Sense. diitin dulu. Ya, sense dengan antisense. Jadi kalau misalkan kakak gambarkan ya kosong misalkan ya si DNA tadi, replikasi DNA. Nah, jadi DNA itu kan tadi dia berpilih. Sudah. Nah, jadi ada satu, dia kan dua untayan tuh. Jadi kalau misalkan untayan satunya, kalau dia berangkat dari 5 aksen, pasti akan berakhir di ujung 3 aksen. Kenapa Kak 5 aksen dan 3 aksen? Kalau ingat dari struktur DNA, DNA itu kan tersusun dari polimer. Polimer daripada nukleotida. Kalau ngomongin nukleotida, berarti satu nukleotida itu tersusun dari apa? Adik-adik. Kan polimer nukleotida. Jadi kakak mau gambar yang satu lantai dulu. Kenapa disebut 5 aksen ke 3 aksennya? Polimer nukleotida. Nah, maka satu nukleotida itu tersusun dari, kan ada gula pentosa tadinya. Nah, ini 5 ya. Nah, di karbon pertama, basa nitrogen akan berikatan. Kakak geser ke sini deh. Soalnya DNA harus berpasangan. Jadi buatnya di sini, ini gulanya. Nah, terus ini adalah basa nitrogennya. Dan dia berikatan pada fosfat. Jadi maksudnya 5 itu fosfat pertama. Ini kan fosfat nih. Ini fosfat, ini gula pentosa, dan ini basa nitrogen. Nah, jadi satu nukleotida itu terdiri dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa, dan satu fosfat. Apakah ini sudah disebut DNA? Ini belum. Kenapa? Karena DNA itu harus memiliki 2 untayan. Nah, berarti harus punya pasangan. Nah, lalu tadi 5 aksen itu maksudnya apa? Jadi tadi kita hitung letak fosfat pertama. Jadi berangkat dari sini. 1, ini kan gula ya, karbonnya dihitungnya dari sini. 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Berarti fosfat pertama dari gula pentosa itu berada di karbon kelima. Paham sampai sini dulu? Bisa adik-adik? Kak. Bisa? Izul? Bisa Kak. Nah, Paham, Kak. mau bikin lagi nih, untayan DNA kan panjang nih. Nah, ada gula nih. Ada gula. Terus, nih gulanya pentosa nih. Nah, terus sama apa? Sama basa nitrogen. Nah, terus kan masih kepisah ya. Terus siapa yang menghubungkan antara gula kedua ini dengan basa nitrogen ini? Nah, berarti harus dibuka lagi siapa adik-adik? Fosfat. Benar tidak? Dan fosfat berikutnya ada di karbon keberapa berikatannya? Di karbon Tiga. ketiga. Nah, berarti awalnya 5, nanti ujungnya 3. Kalau kakak buka lagi di sini ketemu siapa? Ketemu fosfat lagi. Dari karbon berapa dia berikatannya? Dari 5. Ya, kakak buka lagi. Sampai nanti semuanya akan di ujung di sini. Ya, ini kan tetap berapa fosfat terakhirnya? 3 aksen. Paham? Bisa? Bisa, Izul? Bisa Kak. Oke. Yang kakak gambar masih rantai yang pertama ya? Oke. Berarti kakak masih gambarnya yang ini. Nah, jadi kalau misalkan 5 aksen begini, ujungnya nanti kan semuanya ke sini berarti ada lagi fosfat lagi, kan gitu ya.
Nah, berarti kalau tadi 5 aksen, arahnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Kalau ini, 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen, berarti dia arahnya Bawah. ke bawah. Oke. Terus kita mau lihat pasangannya. Ini sudah disebut DNA belum? Belum ya? Belum. Karena apa? Dia harus punya, tadi kan untai ganda. Ini baru satu untai. Nah, terus pasangannya. Pasangannya ini adalah arahnya yang berlawanan. Nah, sehingga posisi gula di sini terbalik. Nah, begini. Posisi gulanya maksudnya gimana, Kak? Ingat bahwa basa nitrogen selalu berikatan di karbon pertama dari gula. Ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bacanya bukan dari bawah, dari atas ke bawah, tapi dari sini. Nah, jadi kalau misalkan arahnya tadi ini sudah 3 aksen, di sini kan, ini kan 3 ya. Nah, berarti ini arahnya dari bawah ke atas dong. Betul tidak adik-adik? Benar, karena di sini 3 aksen terakhirnya. Setuju nggak? Halo? Setuju, Kak. Bisa ya? Oke, nah ini ada basa nitrogen lagi. Mau buat lagi nih. Ini gulanya. Nah, terus mau berikatan lagi. Ini sama fosfat yang di sini. Nah, ini gimana? Nah, ikatan lagi sama siapa? Fosfat yang 5. Nah, terus ada lagi. Ini adalah nukleotidanya lagi. Ada gulanya. Terus dia ini berikatan lagi. Sama apa? Ini fosfatnya. Nah, jadi supaya tidak bingung, ingatnya dari sini tetapnya kan hitungnya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak adik-adik? Benar nggak? Jadi arahnya selalu dari sini kan, dari 5 aksen. Ujungnya selalu siapa? Adik-adik. 3 aksen. Dia arahnya kemana? Ke atas. Paham? Untuk sampai di sini adik-adik? Ada yang mau bertanya? Mana ini suaranya? Sepi sekali. Kak, boleh lihat slide sebelumnya enggak? Slide yang sebelumnya. Yang ini. Iya, sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi yang mana ya? Yang... Ini. iya, yang ini, Kak. Oke. Sudah? Belum, Kak, belum. Sudah, Kak. Nah, tadi yang kakak gambar baru 1 nih untaiannya. Nih, 5 aksen. Berarti yang ini dong. Benar nggak? Iya nggak adik-adik? Iya, Kak. Arahnya kemana? Ke sini. Bawah. Pokoknya selalu iya. Lalu mau buat untaiannya bagaimana? Berlawanan. Yang arahnya berarti gimana nih? Loh, kok jadi gini bentuknya? Mana nih? Nah, ya, jadi kehapus. Oh, enggak kehapus kok. Jadi gimana nih pilihannya? Nah, ini ke sini. Tapi kan kakak gambarnya arahnya seperti akan-akan mau ke sini ya. Nah, ini kok jadi gitu Kak bentuknya. Kakak ulang deh gambarnya. Enaknya gambarnya ke bawah nih. Nah, ini tadi 5 aksen ke 3 aksen. Nah, terus lawannya kakak kan gambarnya sama-sama ke bawah nih. Tapi sebenarnya arahnya kemana adik-adik? Ini kan kakak arahnya dari 5 aksen ke ujung 3 aksen. Terus dari bawah sebenarnya berangkatnya. Dari sini apa dong? 5 aksen. Dan berujung apa adik-adik? 3 aksen. Nah, untuk ini paham dulu nggak? Untuk ke sini penjelasannya. Bisa adik-adik? Halo? Berarti itu ya, Kak? Apa? Itu barengan ya, Kak? Maksudnya satu ke atas, satu ke bawah gitu, barengan gitu ya? Iya, kan dia harus berpasangan. Karena nanti di sini ada siapa di sini? Ada? Ayo, ada yang namanya ini. Basa nitrogen. Nah, berarti
Rantai ini Kak, untaian ini siapa? Terdiri dari siapa dong? Ini. Terdiri dari, kalau basa nitrogennya di tengah, berarti ini tersusun dari siapa? Fosfat dan apa adik-adik? Fosfat dan gula pentosa. Paham? Betul nggak? Ini. Untaian ini. Nah, karena di tengahnya ini baru ada siapa? Basa nitrogen. Terus kalau misalkan ada soal, ketika ada proses rekayasa genetika nih, pemotongan DNA, bagian mana dari nukleotida yang terputus? Kita potong di sini. Jawabannya adik-adik, bagian mana yang terputus? Bagian yang mana? Yang ini tadi. Siapa? Bagian fosfat. Betul tidak? Gimana, Kak? Nih, misalkan, kan DNA ini bisa tambah panjang begini, kan DNA tadi adalah susunan dari polimer nukleotida. Satu nukleotida itu kan yang ini doang. Kakak kotakin, satu nukleotida terdiri dari ini aja kan ya? Benar tidak? Iya. Ya kan? Baru mau buat untaian lagi, berarti untaiannya masih pendek. Mau bikin lagi nih, ada siapa? Ada fosfat. Berhubungan dengan gula yang berikutnya. Mau buat lagi. Nih kakak mau buat lagi nih. Berarti misalkan di sini ada gulanya. Siapa yang menghubungkan? Fosfat. Iya, fosfat. Berarti yang membuat untaian si DNA itu tambah dan lebih panjang lagi karena ada siapa? Gugus fosfat. Karena ada gugus fosfat. Berarti ketika si DNA itu terpotong, berarti jadi pendek dong. Siapa tadi yang menghubungkan gula-gulanya? Adalah gugus fosfat. Paham? Paham, Kak. Makasih, Kak. Saya. Nah, terus tadi di sini, kalau begini kakak tanya, ada berapa jumlah nukleotida yang kakak gambar? Berapa jumlah nukleotida? Satu nukleotida itu ini. Berarti ini ada lagi. Ya enggak? Betul? Adik-adik? Berarti kalau DNA itu memiliki sepasang nukleotida, benar nggak? Harus sepasang nukleotida. Berarti kalau sepasang nukleotida memiliki 2 fosfatnya, 2 gulanya, dan 2 basa nitrogennya. Betul? Betul, Kak. Ya. Nah, kalau ini gambarnya berarti berapa nukleotida? Ada 6. 6. Iya. Terus ngomongin ikatan hidrogen. Ingat nggak ikatan hidrogen itu apa? Ikatan hidrogen itu adalah yang menghubungkan kedua basa nitrogen. Nah, kalau pada RNA nggak ada ikatan hidrogen. Kenapa? Karena RNA itu kan cuma untaian tunggal saja. Dia hanya ada satu rantai sini aja. Ini nggak ada pasangannya. Nah, makanya kalau gambar kakak ini kan dia nggak ada pasangannya. Betul, adik-adik? Betul, Kak. Berarti yang menghubungkan basa-basa nitrogen yang ada di tengah ini, siapa tadi? Namanya? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen itu untuk pasangan, ya, ikatan hidrogennya untuk pasangan basa nitrogen itu berbeda. Nah, terus kakak mau tekankan lagi, pasangan basa nitrogen yang ada pada DNA ini terdiri dari purin dan pirimidin. Ya, bukan purin saja. Nah, purin dan pirimidin. Tadi adik-adik sudah ingat purin. Purin tadi apa? Purin itu adalah adenin, pasangannya guanin. Betul tidak? Betul, Kak. Kalau pirimidin, sitosin dengan timin. Nah, ketika DNA ini berpasangan atau nukleotidanya, yang berpasangan di DNA ini bukan purin sama purin, tapi purin dengan pirimidin. Jangan salah ya. Terus kalau pirimidinnya, nah ini guanin dengan sitosin. Jadi kayak gini ya pasangannya. Nah, maka kalau di sini, kalau kakak buat di sini adenin, berarti pasangannya di sini siapa? Timin. Iya. Kak, apakah selalu adenin di sebelah kiri? Enggak. Bisa juga enggak timin di sini, Kak? Boleh. Tuh ya. Terus di sini misalkan guanin. Pasangannya siapa? Sitosin atau bisa sitosin timin. Nah, untuk basa nitrogennya, untuk ikatan
ikatan hidrogennya. Kalau adenin timin itu dihubungkan 2 ikatan hidrogen. Sementara guanin sitosin ada berapa ikatan hidrogennya? 3. 3. Sehingga yang lebih kuat adalah pasangan siapa? Guanin. Dengan sitosin. Paham adik-adik untuk replikasi DNA? Replikasi DNA. Untuk struktur DNA bisa? Kak, boleh jelasin ulang nggak Kak yang itu, yang adenin pasangan timin? Yang adenin sama pasangan timin kenapa jadi bisa pasangan gitu? Iya, Ya. Nah, kakak balik lagi yang ini. Kan purin tadi pasangannya siapa? Adenin sama guanin. Benar nggak? Ini strukturnya nih. iya. Ya. Purin itu karena apa mereka bisa satu jenis? Karena mereka strukturnya sama. Ini ya. Oke. Terus pirimidin, ini strukturnya juga sama. Nah, ketika di DNA yang bisa berpasangan adalah purin dengan siapa? Pirimidin. Sama. Maka purin ini berarti adenin ini berpasangan dengan si timin ini. Betul? Betul. Cari melawan jenisnya dong, jangan yang sama. Betul nggak? Itu kan istilahnya. Ya kan? Makanya ada pernyataan bahwa struktur DNA katanya tersusun dari pasangan purin. Betul nggak pernyataan itu? Adik-adik. Ada pernyataannya. Di struktur DNA terdiri pasangan purin. Benar atau salah? Salah. Kalau pasangan dibilang berarti ada 2 basa nitrogen. Betul? Dan itu kalau pada DNA purin sama pirimidin. Nggak boleh purin dengan purin karena mereka sejenis di sini. Strukturnya udah sama. Siapa tadi yang nanya? Agestia ya? Betul? Saya Kak ya. Siapa tadi yang nanya? Nazla. Nazla. Bisa Nazla? Bisa Kak, makasih Kak. Oke. Kak, Ya. waktu itu apa ya Kak bedanya purin sama pirimidin? Saya kayaknya lupa nyatet. Bedanya purin sama pirimidin itu dari jumlah apanya di sini berarti adik-adik? Cincinnya bukan ya? Dari strukturnya. Iya kan? Di sini punya 2 struktur cincin. Betul nggak? Kalau pirimidin 1. Betul? Izul? Oh iya Kak, iya baru ingat. Ya, apa sih Kak? Jadi ingat aja pasangannya. Jadi nanti ketika kita mau melakukan replikasi, mau melakukan sintesa protein, kamu jangan ketukar ya. Di sini bisa ya. Bisa semuanya diikutin? Halo, Kakak bisa next? Bisa Kak. Bisa next ya. Kakak mau hapus ini, silakan di screenshot dulu. Kakak mau soalnya pakai mau replikasi DNA. Bisa ya? Kakak hapus? Sudah ya? Halo? Udah Kak. Kakak lanjut. Nah, jadi setelah kita tahu struktur DNA, ternyata DNA itu bisa melakukan yang namanya pengkopian atau replikasi DNA. Buat apa DNA itu melakukan replikasi? Untuk membentuk untaian DNA baru. Membentuk untaian DNA baru yang mana ini terjadi pada saat sel mau melakukan pembelahan. Berarti replikasi ini terjadi di fase apa adik-adik? Fase persiapan, yaitu interfase. Nah, kalau adik-adik masih ingat fase pembelahan, ada fase interfase itu adalah fase persiapan. Fase persiapan itu yang membutuhkan waktu paling banyak, di mana dia memiliki fase G1, S, dan G2. Baru sel itu memulai pembelahan. Jadi fase pembelahan itu yang adik-adik ingat mitosis ya, proman. Proman. Sebelum sel ini mengalami pembelahan, ada fase persiapan. Fase persiapan yang memiliki 3 subfase ya atau interfase itu ada 3, yaitu ada fase G1, S, dan G2. Nah, lalu replikasi ini di mana? Replikasi DNA ini terjadi
jadi di fase S. Nah, fase S itu adalah fase sintesa. Nah, ini jangan terkecoh. Sintesa bukan berarti sintesa protein, tapi di sini terjadi replikasi, pengkopian daripada si DNA. Ini akan mau kita bahas bagaimana si DNA itu melakukan replikasi, ya. Jadi adik-adik sudah tahu kapan DNA itu melakukan replikasi adalah di fase interfase, yaitu tepatnya di fase S. Nah, lalu replikasi DNA ini ada memiliki atau ditemukan 3 model. 3 model replikasi. Nah, model yang pertama ya, ada DNA induk. Tadi double gini ya, double helix. Nah, lalu DNA induk ini nggak mengalami perubahan ketika dia membelah. Jadi DNA barunya tetap dan DNA lamanya juga tetap seperti ini, nggak bergabung. Maka model ini disebut model apa adik-adik? Bahwa DNA lama sama DNA baru tidak mengalami penggabungan. Model apa namanya ini? Ayo. Ini DNA induknya atau DNA lama. Terus ini adalah DNA barunya. Nah, ini adalah model si konservatif, ya, konservatif. Terus ada lagi model yang kedua. Model yang kedua ada DNA induk. Nah, DNA induk ini mengalami apa? Ya, dia mengalami perubahan dan memisah. Nah, dengan memisahnya DNA ini, dia begini, gitu ya. Atau kakak buat bentuknya dia memisah seperti ini. Nah, lalu ini dengan sendirinya akan membentuk pasangan yang baru. Nah, sehingga untaian DNA lama dengan DNA baru ini bagaimana? Bergabung. Nah, kalau model ini disebutnya apa? Model semi konservatif. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini ada DNA juga. Nah, tapi DNA ini dia mengalami perubahan dan sifatnya terurai. Maksudnya si DNA ini terputus-putus. Jadi dia DNA-nya itu terpisah tapi terurai. Jadi kayak gini. Maka yang ditambahkan pun itu otomatis yang bagaimana? Yang terurai juga ya. Nah, jadi dia ini kayak gini. Ini putus-putus, yang ini lantai induknya ya. Nah, nanti akan ditambahkan sama siapa? Sama DNA yang baru. Nah, jadi terputus-putus. Ini adalah model apa? Model dispersif. Dari ketiga model ini, mana yang diakui hingga saat ini? Ayo adik-adik. Model? Halo? Masih jelas suara kakak di sana? Jadi yang diakuin atau yang digunakan saat ini adalah model semi konservatif. Sehingga kita akan lihat bagaimana proses replikasi DNA ini terjadi, ya. Nah, kita mau lihat nih, replikasi DNA sebelum terjadinya replikasi DNA, ada protein-protein yang berperan di dalam proses replikasi DNA. Protein-protein ini, nah kalau ngomongin protein berarti dia ini sebagai katalisator atau enzim. Enzim-enzim yang berperan pada saat replikasi DNA. Enzim yang pertama adalah yang membuka pilihan DNA. Yang tadinya si DNA itu masih berpilin seperti ini, dia akan membuka jadi seperti ini. Nah, terus di sini kan tadi ada basa nitrogennya ya. Basa-basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan-ikatan hidrogen ini nanti akan dibuka. Nah, dibuka ya. Sama enzim, ayo, ada yang masih ingat?
Enzim apa adik-adik? Yang pertama sekali adalah enzim helikase. Nah, jadi enzim helikase akan masuk ke untaian DNA untuk membuka. Jadi enzim helikase. Nah, terus ini kakak tidak lupa membuat arah tadi ya, si DNA itu. Kalau kakak buat di sini arah 5 aksen, ini pasti akan menuju ke kanan, berarti di sini 3 aksen. Setuju adik-adik? Berarti lawannya berangkat dari sini, arahnya ya, berarti dari sini siapa? Mulainya 5 aksen dan berakhir ke 3 aksen. Betul? Halo? Begitu Betul. tadi kan konsepnya? Berarti kalau yang ini arahnya ke kanan, nah ini induknya ya, DNA induk ya. Kalau yang ini arahnya ke kiri. Nah ini dulu nih, paham ya? Oke. Nah, lalu enzim helikase tadi akan membuka pilihan DNA sehingga bentuknya seperti Y. Nah, ini ya. Jadi si DNA itu, si helikase itu akan masuk ke untaian DNA dan membuka. Si helikasenya di sini udah enzim helikase. Ikutin ya adik-adik. Nah, ini kakak terus tetap buat 5 aksen, 3 aksen. Ini berarti dari sini kemari, terus dari sini dia 5 aksen ke 3 aksen. Oke. Nah, ketika si helikase ini ada membuka pilihan DNA, nah ada protein yang menjaga untaian single si DNA. Jadi kan ada single DNA nih ya. Nah, yang ini kan udah single ya strand DNA atau single DNA. Kenapa nggak double lagi Kak? Yang ini yang masih double. Ini kan udah dibuka sama helikase. Nah, terus single DNA ini supaya dia nggak melilit lagi seperti yang di atas, ada yang menjaga. Ini ada juga proteinnya. Ada yang masih ingat protein apa ini adik-adik? Ayo, SSBP. Ya, protein itu ataupun enzim. Jadi ada enzim SSBP. Apa itu Kak? Single strand binding protein. Jadi protein pengikat untaian tunggal DNA. Nah, lalu ketika si helikase ini berada di untaian DNA, ada yang menjaga keregangan daripada si untaian DNA, yaitu si enzim topoisomerase. Topoisomerase. Jadi sudah banyak enzim-enzim ya. Adik-adik dengar ya, enzim topoisomerase. Nah, lalu udah posisinya udah seperti ini nih. Nah, posisinya sudah seperti ini ya. Nah, sekarang mau proses apa? Proses replikasi. Nah, ingat, replikasi ini proses pembentukannya itu menghasilkan 2 untaian. Untaian lambat sama untaian cepat. Kalau untaian cepat itu disebutnya leading strand. Ya. Kalau untaian lambat itu disebutnya, ada yang masih ingat adik-adik? Ayo. Lagging. Iya, lagging strand. Kenapakah ada untaian lambat sama untaian cepat? Nah, karena untaian cepat ini. Nah, terus untuk pembentukan untaian cepat dan untaian lambat ini, ingat arahnya berlawanan dengan arah DNA induknya. Di sini. Ini kan DNA induk. Ya kan? DNA induk yang warna biru tua nih ya. Nah, kita mau buat kopiannya. Nah, jadi kopiannya ini arahnya berlawanan dengan DNA induk. Arahnya anti paralel juga. Paralel dengan DNA induknya. Nah, maksudnya gimana? Coba perhatikan DNA induk yang ini, 5 aksen. Kan arahnya ke kanan. Betul nggak adik-adik? Betul? Halo?
Berarti proses replikasinya kemana? Ke dalam atau keluar? Adik-adik? Ke dalam. Maksudnya gimana? Kan ini tadi 5 aksen. Berarti pilihannya berarti mau bikin yang baru, berarti 5 aksen dong dari sini berangkatnya. Dan berakhir di 3 aksen. Paham nggak adik-adik sampai yang di sini? Bisa? Halo? Belum paham, Kak. Belum paham. Kakak ulang. Kita mau buat kopian. Sekarang DNA induknya yang mana dulu? Ini sekarang DNA induk. Betul nggak? Betul. Ini DNA induk sama yang di atas. Apa beda gambar yang di atas sampai yang ke bawah? Bedanya gimana? Bedanya, kalau ini masih berpilin. Sudah? Nah, ketika si enzim helikase mau masuk ke untaian DNA, dia akan membuka ikatan hidrogen. Betul nggak? Betul. Ya, sehingga membuka seperti ini. Berarti sampai sini dong, sini enggak kan? Benar? Oke. Lalu ikutin, ini DNA induk. Nah, DNA induk ini kan tadi arah, ini tetap masih yang di atas, ini kan 5 aksen, arahnya, ingat selalu bahwa arah DNA itu akan selalu berawal 5 aksen, selalu berangkatnya 5 aksen. Untaian DNA itu, ya. Nah, berarti kalau DNA induknya ini 5 aksen dari sini, nah, berakhir ke sini. Mau buat kopiannya, berarti lawannya dia dong. Jadi arah antiparalel dengan induknya. Kok induk-induk? Dengan DNA induknya. Fokus ke DNA induknya dulu. Nah, DNA induk kan arahnya tadi dari kiri ke kanan. Karena di sini 5 aksen ke 3 aksen. Betul? Betul ya? Terus mau bikin yang barunya. Ingat DNA tadi, kalau ada satu untaiannya yang ke bawah, pasti lawannya ada yang kemana? Ada yang ke atas. Iya. Kalau ini berarti, kalau ini ke kanan, berarti yang terbentuk adalah yang berlawanan ya ke kiri. Nah, kok bisa ke kiri? Ini kan ujungnya 3 aksen. Berarti berangkat dari sini lagi. Ini kan awalnya lagi. Benar nggak? 5 aksen kan? Iya. Nah, baru berakhir lagi di mana? 3 aksen. Gitu ya. Coba lihat yang di bawahnya. Kalau yang di bawahnya gimana berarti arahnya? Berarti dia ke Kalau yang kanan. di bawahnya. Nah, ingat fokus yang kelima dulu. Kita berangkatnya selalu dari 5 aksen. Nah, 5 aksen berarti dia ke arah mana? Ke dalam bukan induknya? Induknya ya. Ini induknya bukan adik-adik? Iya enggak? Iya. Iya. Terus kalau kopiannya gimana berarti? Kopiannya berarti dia ke Lawan dari induknya. Ini kan 3 aksen. Berarti lawannya ini berarti berapa? Lawannya dari sini dong berangkatnya kan? 5 aksen. Benar nggak? Berarti Iya. arahnya keluar. kanan. Iya, keluar begini. Betul? Adik-adik? Betul. Paham? Bisa? Paham, Kak. Makasih, Kak. Ada yang paham dulu arahnya. Bisa diikuti yang lain? Ayo. Bagaimana yang lain? Ada yang mau bertanya? Adinda. Mau Bisa? tanya, Ya. bedanya enzim SSBP sama topoisomerase tadi apa, Kak? Nah, SSBP di sini. SSBP itu bekerja buat menahan untaian tunggal si DNA. Kan setelah dibuka helikase ini jadi tunggal, bukan? Ya kan? Kalau si SBP-nya nggak ada, ini berpilin lagi nantinya. Itu SSBP. Kalau topoisomerase itu dia menjaga keregangan si DNA tadi supaya tidak semuanya terbuka. Itu topoisomerase. Oke, Kak, makasih. Jadi intinya yang mau dikopi ini nggak semua DNA-nya. Jadi misalkan daerahnya hanya di sini sama sini saja. Itu yang mewakili. Betul kan adik-adik? Bisa? Bisa diikuti untuk arahnya dulu, paham? Halo? Paham, Kak. Paham ya. Terus tadi kalau kakak ulangi, helikase pertama bekerja membuka untaian DNA-nya sehingga ikatan hidrogennya lepas, sehingga menghasilkan untaian tunggal. Nah, ketika si DNA itu menjadi untaian tunggal, itu akan dijaga oleh protein SSBP. Nah, lalu ketika helikase bergerak, di sini ada enzim topoisomerase yang menjaga keregangan
ya, keregangan daripada si DNA. Nah, lalu setelah posisinya seperti ini, tadi kakak udah ngasih tahu arahnya. Nah, sekarang arahnya udah paham nih. Ada yang satu ke dalam, ada yang satu keluar. Nah, ada dibutuhkan enzim yang nanti menentukan segmen mana pada DNA yang mau di-copy. Basa nitrogen mana? Itu ditentukan oleh enzim DNA apa? Primase ya, atau RNA primase. Nah, Kak, kenapa pakai si RNA? Nah, RNA itu kan untaiannya tunggal. Jadi dia tadi menentukan. Jadi RNA primase itu ada di sini nih. RNA primase itu ada di sini. Nah, lalu setelah si RNA primase ini ada, maka akan disusul datangnya atau kehadiran si DNA polimerase. Nah, kakak jelaskan dulu baru nanti pakai gambar itu ya. Jadi nanti ada DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini adalah enzim yang menambahkan basa-basa nitrogen sesuai dengan pasangan si DNA induknya. Nah, DNA polimerase ini ada dua jenis. Ada DNA polimerase 3 atau DNA pol 3 sama DNA polimerase 1. Kenapa harus begitu, Kak? Kenapa enggak DNA pol 2? Nah, ini hanya sebenarnya mau membedakan bahwa ada fungsi DNA pol 1 ini untuk menggantikan si RNA primase nantinya. Nah, lalu ketika si enzim primase ini tadi menentukan daerah, misalkan segmen yang si DNA yang ini yang mau di-copy, maka datanglah si DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 inilah yang akan menambahkan satu persatu basa nitrogen sesuai dengan pasangan induknya. Jadi misalkan ini tadi si DNA induknya. Di sini basa nitrogennya ada T, ada A, ada C, ada T. Nah, ini induknya ya. Ini DNA induk. Berarti mau membentuk apa? Mau membentuk untaian kopiannya. Berarti yang menambahkan yang arahnya tadi ke sini ya. Nah, menambahkan T menjadi apa? DNA polimerase yang akan membawa T pasangannya apa adik-adik? T pasangannya A. Terus C pasangannya apa? G. Terus A pasangannya apa? T. T pasangannya apa? A. Begitu seterusnya hingga selesai. Nah, itu proses apa? Penreplikasian. Nah, jadi arahnya mana? Ini berarti kakak gambarnya yang ini. Nah, jadi ini siapa yang menambahkan basa-basa nitrogen ini? Ini ditambahkan oleh DNA jenis polimerase 3. Dan untaian itu penambahannya prosesnya cepat. Nah, itulah yang disebut dengan leading strand. Kenapa disebut untaian cepat? Karena ketika primase itu menentukan segmen DNA, si DNA polimerase 3 langsung menambahkan basa-basa nitrogen satu persatu. Nah, itu di untaian leading strand. Kak, bedanya sama lagging gimana? Nah, untuk yang lagging strand, ini di sini. Nah, di sini ada terdapat jenis 2 primase. Nah, primase itu kan tadi yang menentukan segmennya. Primase itu ada di sini, dia datang, terus di sini. Nah, ingat ketika si primase ada selalu disusul dengan siapa? DNA polimerase 3. Nah, ketika si primase ada di sini, polimerase 3 akan datang untuk menambahkan pasangan-pasangan basa nitrogen sesuai dengan induknya. Dan ingat arahnya tadi kemana? Arahnya keluar. Ini ya. Nah, lalu karena ada primase di sini, berarti proses replikasinya sampai sini. Terbentuklah segmen yang terpotong. Disebutlah fragmen apa adik-adik? Ingat gak? Fragmen apa namanya? Udah kemana ini orang-orangnya? Suaranya kok nggak ada ya? Halo. Okazaki. Iya, fragmen Okazaki. Nah, jadi kalau ngomongin fragmen Okazaki, itu adanya di mana? Untaian lambat. Jadi kenapa dia disebut untaian lambat? Karena proses replikasinya itu terputus-putus terbentuknya atau terpotong-potong. Nah,
Lalu berarti yang di sini ada primase juga. Berarti tetap ada lagi proses apa? Penambahan basa hidrogen. Nah, sehingga ada dua si fragmen Okazaki yang bagaimana? Terputus nih. Ada fragmen 1, fragmen 2 nih. Nah, lalu masalahnya, ini gimana nih? Ini kan belum beres nih ceritanya, kok beda sama si leading strand. Nah, maka proses selanjutnya, primase ini harus diganti. RNA primase diganti oleh DNA polimerase 1. Nah, ini akan diganti sehingga ini menjadi untayan DNA. Karena kan tadi itu masih jenis RNA. Nah, ketika ini sudah terbentuk menjadi untayan DNA, sudah sama, lalu ini juga dibuang, digantikan sama DNA polimerase 1. Nah, lalu ini tinggallah sekarang untayan DNA yang masih terpotong. Nah, dibutuhkanlah enzim untuk penyambungnya. Enzim penyambungnya di sini adalah nah di sini nyambungnya ya. Nah, diperlukanlah di sini jenis DNA, bukan DNA, enzim ya, enzim ligase. Jadi enzim ligase itu bertugas untuk menyambung fragmen Okazaki. Dan enzim ligase ini tidak ada di untayan leading strand. Begitu. Biar kakak tampilin gambarnya. Ada yang mau bertanya? Halo, adik-adik. Kakak bisa lanjut kalau begitu? Bisa, Kak. Oke, kakak hapus dulu ya. Kakak mau jelasin lagi yang ada gambarnya, silakan di screenshot dulu. Udah belum? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, kakak hapus. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kira-kira udah bisa nangkep belum? Nah, coba ya. Jadi tadi kita berangkat ke DNA, kamu fokus ke DNA induk. Ini DNA induk nih. Udah, terus perhatikan 5 aksen. Berarti bergerak ke sana nih. 3 aksen. Betul? Adik-adik? Iya, Kak. Ini 3 aksen induknya. Berarti dari sini datangnya. Bener gak? Berarti ke dalam. Betul? Adik-adik, perhatikan. Iya, Kak. Udah. Terus, siapa yang membuka untayan ini tadi? Bisa menjadi single strand tadi. Ini masih ya. Ini jangan fokus ke sini dulu. Iya. Ini adalah si helikase. Helikase berarti sudah ada di sini nih. Helikase bukan? Halo. Iya, Kak. Ya, Kak. Iya, helikase. Lalu setelah helikase membuka, siapa yang menjaga tadi? Yang ini. Nah, ini siapa tadi? Ini adalah protein single strand binding protein. Nah, dia yang menjaga untayan si DNA yang sudah single strand. Nah, lalu yang di depannya ini siapa? Enzim apa? Topoisomerase. Ya, enzim topoisomerase. Nah, udah nih ya posisinya seperti ini. Sekarang kita mau melihat proses replikasinya. Nah, coba adik-adik lihat, ini prosesnya terlihat kalau yang arahnya ya yang tidak ada kendala proses pengkopiannya. Nah, jadi tadi di sini awalnya ada siapa di sini yang memulai? Kakak bilang tadi. Enzim apa adik-adik? RNA primase. Nah, si RNA primase inilah nanti yang akan disusul dengan datangnya siapa? Ini siapa yang kotak? DNA polimerase berapa? DNA polimerase berapa? Adik-adik? 3. DNA polimerase 3 lah yang akan menambahkan pasangan-pasangan basa nitrogen yang ada di sini. Misalkan tadi T, C, G, T, A. Nah, misalkan ini induknya. Lalu di sini ditambahkan jadi apa? Menjadi T, menjadi A, C, G, A, dan seterusnya dan berlangsung secara cepat. Inilah untayan yang terbentuk secara apa tadi? Leading strand. Bisa adik-adik untuk yang di sini? Ada yang mau bertanya?
Kak, tadi bedanya DNA polimerase 3 sama polimerase 1 apa ya? DNA polimerase 3 itu yang menambahkan basa-basa nitrogen baik pada leading strand ataupun siapa? Untayan lagging strand gitu ya. Intinya pokoknya DNA polimerase itu dulu. DNA polimerase itu menambahkan pasangan basa-basa nitrogen pada DNA induknya. Nah, kenapa ada dua jenis? Karena ketika si DNA polimerase 3 ini sudah selesai membentuk pasangan basa nitrogennya, nah itu tugasnya udah ya, baik leading sama strand. Ternyata di kondisi lagging strand itu untaian DNA yang terbentuk masih terpotong-potong. Contohnya di sini nih, terpotong-potong. Nah, kakak jelasin yang ini dulu, lagging strand-nya. Nah, lagging strand itu tadi, nah ini primase. Yang mana? Yang ini. Yang ini adalah RNA primase. Nah, ketika RNA primase menentukan segmen DNA-nya, itu akan disusul dengan hadirnya siapa? DNA polimerase siapa? Polimerase 3. Nah, ditambahkanlah ya. Ditambahkan di sini basa nitrogennya sampai di sini aja. Nah, nggak bisa cepat. Kenapa? Ada RNA primase yang satunya di sini. Jadi kakak buat RNA primase 1. Yang ini RNA primase 2. Nah, RNA primase 2. Jadi datangnya sekali dua nih ceritanya, dia nentuinnya. Nah, ketika ada RNA primase 2, ya, ini datang lagi nih. Siapa? DNA polimerase 3. Nah, pokoknya kalau si RNA primase ada, itu si DNA polimerase 3 langsung menambahkan basa-basa nitrogen. Nah, berarti untaiannya dari sini kemari ada satu untaian DNA. Terus dari sini kemari ada satu untaian DNA. Nah, ini nggak dibentuk nih, jadi terputus ceritanya, gitu ya. Nah, maka itu harus kembali dibentuk dulu nih. Nah, si RNA primase ini akan digantikan tadinya. RNA primase ini akan digantikan, baik yang ini sama yang ini, digantikanlah oleh DNA. Lah, kenapakah digantikan? Ini kan untaian DNA. Ya kan? Nah, maka DNA apa? DNA polimerase yang lainnya. Maka dibuatlah DNA polimerase 1. Jadi sebenarnya kenapa dibikin DNA polimerase 1? Ini hanya membedakan bahwa yang menggantikan RNA primase di lagging strand itu bukan DNA polimerase 3, tapi ada DNA polimerase lainnya. Maka dibuatlah DNA polimerase 1. Begitu. Kak mau tanya. Iya. Berarti DNA polimerase 1 itu nggak bekerja di leading strand? Betul. Karena hanya DNA polimerase 3 yang bekerja. Dia langsung menambahkan dengan cepat. Langsung terbentuk untaian baru. Oh, oke Kak, makasih. Itu yang disebut kenapa untaian apa? Cepat. Nah, terus kalau yang lagging strand disebut untaian lambat. Kenapa ribet ya kan? Untaian lambat. Kenapa untaian lambat? Karena DNA yang dibentuk terpotong-potong. Dari sini potong, dari sini potong. Waduh, dilihat lagi. Wah, dibentuk lagi DNA-nya. Nah, jadi itu disebut untaian lambat. Nah, setelah untaian DNA-nya sudah dibentuk nih, ternyata masih terpisah. Nah, dipakailah siapa tadi? Adik-adik. Enzim. Siapa tadi yang penyambung DNA? Ligase. Iya kan? Enzim ligase ini yang akan menyambung. Terus pertanyaannya juga, apakah enzim ligase bekerja pada untaian leading strand? Adik-adik? Enggak. Tidak bekerja. Jadi perbedaan si leading strand dengan lagging strand itu adalah pada si lagging strand ada diperlukan DNA polimerase lainnya, ya, dan juga diperlukan enzim ligase. Kenapa? Karena kondisi di lagging strand itu segmen DNA yang terbentuk terpotong atau yang disebut fragmen Okazaki. Jadi disebutnya ini fragmen yang di sini disebutnya fragmen Okazaki. Bisa adik-adik, ada yang mau ditanya? Okazaki. Paham
Ini pada kemana? Serius sekali. Halo. Pada kemana semuanya? Bisa nggak diikutin? Adik-adik. Suara kakak masih jelas di sana? Jelas, Kak. Iya. Ya. Kakak mau dengar satu orang nih kira-kira. Tadi dengar nggak ya? Meisara. Halo Meisara. Paham tadi penjelasan kakak mengenai replikasi? Meisara dengar suara kakak? Mana si Meisara? Iya. Nggak bisa mic-nya Meisa. Kak, mic-nya nggak bisa. Gimana kalau si siapa ini kakak? Dinda. Halo Dinda. Halo Dinda. Dinda juga mic-nya nggak bisa? Nggak bisa juga. Kalau Angel? Oh iya kak. Angel bisa nggak Angel? Bisa, Kak. Coba yuk. Angel, gimana? DNA induknya kan dibagi dua sama helikase. Ya, Terus ada enzim SSBP yang menahan biar dia nggak terpilin lagi. terpilih lagi. Terus ada enzim topoisomerase. Gunanya tuh untuk Menahan biar ya. tahu, ya menahan, biar tahu dia sampai mana yang di replikasi. Tergangan si DNA, Terus mulanya dari si RNA primase, terus diikuti sama DNA polimerase 3 ya, untuk mengisi basa nitrogen yang gitu sesuai dengan DNA induk. induk. Dan kalau proses penambahannya dengan cepat, ini akan membentuk untaian apa namanya? Itu namanya leading strand. Oke. Terus ada lagging strand, dia untai lambat. Kenapa yang lambat? Karena dia dari gimana nih? Dia RNA primasenya tuh ada banyak gitu, Ya, beda-beda tempat. ya, menentukan ada 2 titik nih untuk replikasinya ya, benar? Iya. Ketika sekaligus 2 di sini menempati, maka langsung disusul sama siapa? Disusul sama DNA polimerase 3. Ditambahkan. Nah, ketika ada di depannya ternyata RNA primase berarti sampai sini dong. Benar? Iya, terus dia membentuk fragmen Okazaki. Lalu Terus RNA primasenya diganti sama DNA polimerase 1. iya. Lalu terbentuklah disambungkan sama enzim ligase. Sehingga DNA ini sudah sama seperti untaian yang ada di mana? Di leading strand. Begitu ya, adik-adik. Ingat enzim-enzim apa yang bekerja pada replikasi DNA. Nah, kalau ngomongin enzim restriksi, masih ingat ya, waktu ngomongin bioteknologi. Apa fungsi restriksi? Enzim restriksi? Restriksi endonuklease adalah enzim yang memotong untaian DNA. Ada nggak di sini proses pemotongan? Tidak ada ya. Nah, makanya ada pernah soal nih, enzim-enzim yang terlibat pada proses replikasi. Nah, kecuali, jadi ada pilihannya, ada topoisomerase, ada ligase, ya, ada primase, dan restriksi endonuklease. Nah, restriksi endonuklease tidak dipakai untuk proses replikasi DNA. Gitu, ya, adik-adik. Ada yang mau bertanya? Ini sudah jam berapa ini? Halo. Tidak Pak, ada? Ya. Tadi yang RNA primase gimana Kak itunya? RNA primase yang menentukan. Jadi misalkan dia yang memulai. RNA primase adalah yang memulai atau yang menentukan daerah daripada siapa? Daerah segmen DNA yang mau diapain? Segmen DNA yang mau direplikasi. Nah, jadi ketika si RNA primase ada di sini, datanglah
si DNA polimerase 3. Berarti kalau si RNA primase nggak ada, DNA polimerase 3 tidak akan bisa melanjutkan proses replikasinya. Itu Izul. Maka Oke, di sini makasih, Kak. juga terlihat untaiannya. Siapa yang membuat untaian ini menjadi terpotong-potong? Kehadiran siapa? RNA primase. Iya. RNA primase di sini hanya satu. Dia bisa langsung cepat membentuk. Ketika di sini ada 2 atau bahkan lebih, sehingga ini buat terpotong-potong, terputus-putus. Bisa? Izul? Berarti kalau di yang ini kan, yang legging ini ada banyak ya itunya. Iya. Jadi itu primase. misalkan contohnya hanya kakak ambil 2. Iya. Biasanya ada banyak nih. Misalkan ketika replikasi ada di daerah ini aja misalkan. Ya kan? Ini kan udah mewakili misalkan. Ya enggak? Misalkan Ya. di DNA di sini dulu nih proses replikasinya. Nah, ternyata ada yang muncul RNA primase sekaligus. Gitu. Sehingga dia membuat 2 titik untuk pengkopian yang sama. Betul, Izul? Sehingga Ya, ini Kak. nggak bisa lanjut. Ini kan nggak bisa terus ya, karena di sini ada RNA primase kan? Izul. Iya, Kak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kakak tutup? Adik-adik, sudah jam berapa ini? Serius sekali kayaknya. Kak, Ya. aku boleh nge-screenshot dari slide pertama nggak? Iya. Tadi ada yang kakak hapus loh, Michiko. Tadi kamu screenshot nggak tadi? Aku tadi kan telat masuk Kak, jadi belum ke screenshot. Iya. Ada yang tadi kakak sudah hapus dari awal. Nanti kakak kirimkan aja ya, Michiko ya. Oke. Oke. Kak. Ada yang mau bertanya sebelum kakak tutup? Kak, saya mau nanya dong, Kak. Iya. Tadi bedanya kromatid sama kromosom apa, Kak? Kromatid. Nah, jadi kromatid itu adalah lengannya. Nah, jadi kan awalnya gimana nih ngomonginnya? Kromosom. Jadi kan kakak buat di sini dulu. Nih. Jadi itu ceritanya ada kromosom nih. Awalnya kan benang-benang dulu. Betul? Benang-benang halus. Ya kan? Iya. Nah, benangnya itu nanti akan menebal, memendek jadi apa? Kromosom. Ya enggak? Nah, terus kromosomnya ini nanti akan membuat kopiannya atau saudaranya. Nanti membuat lengannya lagi, lengan yang baru. Ini berarti. Ini kopiannya. Nah, ini baru disebut apa berarti? Lengan yang baru ini. Disebutnya iya, kromatid. Nah, jadi kalau ini yang mana Kak? Kromatid yang ini. Nah, sehingga ini disebutnya satu kromatid. Betul nggak? Iya, iya. Terus yang ininya lagi, yang tadi, yang DNA sebelum, di kromosom sebelumnya, ini juga satu kromatid bukan? Ya nggak? Iya. Maka jadi 2 kromatid, betul? Inilah yang disebut kromosom yang memiliki 2 kromatid. Iya enggak? Iya. Iya. Kalau yang satu tadi disebut 2 kromatid nggak nih? Enggak. Dan ini juga nggak bisa dibilang kromatid, ini lengan kakak bilang tadinya. Betul tidak? Betul. Maka ketika ini nanti dipisah, kenapa kak harus mengganda? Kan nanti mau ada pembelahan sel. Berarti nanti ketika ditarik, ininya dong yang kepisah. Berarti jadi begini dong. Iya nggak? Iya kan? Balik lagi jadi kromosom yang bentuk seperti ini. Betul? Adik-adik? Betul. Iya. Makasih, Kak. Paham ya untuk kromatid. Ada lagi? Ayo. Untuk yang mau nanya yang lain juga boleh. 5 menit. Berarti replikasi DNA tuh di nukleus, Kak. Nah, replikasi itu di mana? Replikasi itu di nukleus. Ya kan? Di nukleusnya pada saat fase apa tadinya? Berarti fase belum pembelahan kan? Yaitu di fase apa? Persiapan. Makanya fase persiapan kalau dikasih masih ingat, waktunya dibutuhkan paling lama. Benar nggak? Dalam ceritanya bisa kalau dalam satu hitungan satu hari 24 jam, itu 23 jam itu interfase. Sementara 1 jamnya adalah pembelahan mitosisnya. Jadi pembelahan itu cuma relatif cepat. Ketika kromosom sudah langsung memendek,
terus dia berada di bidang ekuator, tinggal ditarik, terus selnya udah kepisah. Nah, itu kan cepat. Berarti yang paling lama adalah di mana? Fase persiapan. Fase persiapan itu kan ada tadi G1, S, dan G2. Sintesa protein itu di G1, bukan di atau di fase S. Jadi di fase S itu hanya si replikasi DNA dan penggandaan. Penggandaan apa? Nanti kan DNA itu setelah bereplikasi, dia kan berikatan dengan protein. Menjadi apa? Benang kromatin nantinya. Jadi sebenarnya kromatin itu sudah mengganda di fase S. Bisa, Alin? Iya, Kak. Oke. Baiklah adik-adik, kalau misalkan tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan materi hari ini adik-adik bisa pahami ya. Kalau misalkan tadi kurang paham, ada yang ketinggalan, boleh tanyakan kakak nanti ya. Untuk pertemuan hari ini cukup. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat nih. Tinggal 2 bulan lagi ya. Tetap dipakai waktunya dalam persiapan untuk UTBK-nya. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam, makasih Kak. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. Kak.